kita akan belajar tentang subquery yang masuk dalam combining set. Jadi di teori kemarin kita sudah belajar bagaimana apa itu subquery secara teoritis, kemudian kita akan coba untuk mengaplikasikannya ke dalam sebuah query di Microsoft SQL Server. Kembali kita flashback apa itu subquery secara singkat. Subquery merupakan atau sebuah query yang digunakan untuk memberikan data dalam permintaan utama. Jadi akan membatasi nilai-nilai atau data-data yang akan diambil. Sehingga nanti subquery ini akan digunakan atau dapat digunakan dalam select, dalam insert, dalam update, dan juga delete dalam penggunaannya. Misalkan nih kita tempatkan di beban kombinasinya biasanya ketika di dalam where. Nah, where-nya itu menggunakan average. Nah, di sini berarti akan mencari rata-rata dari purchasing price-nya. Kemudian juga mungkin dengan aggregate function kita bisa tambahkan juga di klausa having juga kita bisa gunakan, atau subquery use of in, dan kemarin use of in ada dua ya, use of in dan use of not in ya. Use of in itu berarti ketika kita gunakan itu kita akan mencari nama-nama yang ada. Kata not in itu berarti untuk pengecualian nama-nama yang atau data-data yang tidak akan kita cari. Nah, di sini sebelum ke praktikum mandiri, teman-teman bisa mencoba melakukan percobaan sendiri. Kita akan coba untuk beberapa subquery di sini yang sudah ada. Misalkan di sini kita gunakan subquery-nya di dalam sebuah where ya. Jadi dalam klausa where kita tampilkan item ID, nama, kemudian stock dari tabel item di mana purchasing price-nya lebih besar, kemudian average-nya purchasing price. Nah, jadi dia akan menampilkan purchasing price yang harga pembayarannya atau harga jualnya itu lebih besar dari rata-rata harga jualnya. Jadi kan ada banyak data. Misalkan yang pertama Babyliss Pro, ini harganya berapa? Medical harganya berapa? Ini kita cari rata-rata jualnya itu berapa? Rata-rata harga average purchasing price-nya itu berapa? Setelah diketahui rata-rata penjualannya, kita kelompokkan atau kondisinya yang kita tampilkan itu yang memenuhi bahwa ini lebih besar dari purchasing price-nya. Itu. Jadi item-item ini adalah item yang memiliki purchasing price di atas rata-rata dari harga jualnya. Jadi item-item ini kita tampilkan namanya, item ID-nya, dan stoknya. Jadi kemarin ya agregat itu kan mencari nama yang atau melakukan kalkulasi lah yang diperlukan. Jadi kita tidak perlu melakukan misalkan tolong sebagai seorang database administrator menampilkan harga yang di atas nama-nama barang yang di atas harga rata-rata penjualan. Kita tidak perlu memfilter satu-satu, kita bisa gunakan fungsi dari agregat function yang dikombinasikan atau ditempatkan di subquery ini. Jadi seperti itu. Ini akan menampilkan purchasing price yang harganya di atas rata-rata dari harga penjualannya. Yaitu ada 9 item. Kemudian yang kedua dengan agregat function, kita eksekusi di sini. Coba untuk ini akan menampilkan kategori ID dan juga average selling price. Nah, di sini akan ada banyak nih. Nah, tadi juga average selling price. Kategori ID, average selling price sebagai, kemarin kan ini sebagai average selling price, atau ini adalah sebuah kolom alias dari table item, kita kelompokkan dengan kategori ID, kemudian kita tambahkan lagi having average selling price lebih besar atau sama dengan select di sini. Jadi dia akan makin sedikit karena kategorinya kita tambahkan juga di belakang
where kategori ID-nya JG003 seperti itu. Jadi nanti akan menampilkan kategori ID dan juga rata-rata dari average selling price-nya. Kemudian kita masuk ke use of in. Use of in kita eksekusi dulu. Nah, use of in di sini dia akan memberikan customer ID, nama, address, dan juga region ID-nya ketika, karena kita kan select all ya, kita select bintang. Dari tabel customer, ketika nama di dalamnya adalah Yuda Adi Saputra, Melia, dan Hadrianus Gusti Alvaro. Nah, karena data nama itu tidak ada Hadrianus Gustin Alvaro, maka yang ditampilkan hanya Yuda Adi Saputra dan Melia saja. Misalkan kita akan mencari nama-nama tersebut gitu. Atau kita juga bisa mencari dari region ID-nya. Dari region ID WL01 dan WL003. Maka hanya data yang ada di region WL001 dan WL003 yang akan ditampilkan. Selain itu tidak akan ditampilkan. Bagaimana kalau kebalikannya? Kita akan menampilkan data kecuali data-data itu. Ya kita bisa gunakan query yang selanjutnya yaitu subquery use of not in. Jadi kalau ya, use of in tadi menampilkan data-data itu saja yang akan kita tampilkan. Kalau pengecualian berarti kita gunakan use of not in. Nah, kita tampilkan yang query yang pertama, kita tinggal tadi ganti dari use of in, kita tinggal gantikan not in ya. Di sini maka semua data akan ditampilkan kecuali Yuda dan Media karena tadi Adrian tidak ada ya. Nah, berarti ada 12 data yang ditampilkan kecuali dua nama ini. Begitu juga dari customer ID-nya yang tidak termasuk WL001 dan WL003. Maka akan ditampilkan semua kecuali WL001 dan 003. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan subquery di dalam SQL. Jadi kita bisa menggunakan kondisi-kondisi tertentu dan juga sesuai dengan prasyarat atau keadaan data yang dibutuhkan. Oke, saya akhiri untuk tutorial kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.